Bab 796. Ye Chen sangat bingung. Dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua ini sepertinya mengenalinya secara sekilas. Namun, karena lelaki tua itu telah membantunya menyelesaikan masalah saat ini, yang terpenting baginya adalah pergi dan memberi penghormatan kepada orang tuanya terlebih dahulu, selebihnya bisa dibicarakan nanti. Jadi, dia menundukkan tangannya kepada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tua." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura mendukung Gu Yanzong, dan menaiki tangga batu bersama Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi. Tidak ada orang lain yang mengikuti, termasuk peramal tua, yang berdiri diam di bawah, melihat latar belakang Ye Chen, mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya. Makam keluarga Ye dibagi menjadi 9 baris. Baris atas adalah nenek moyang paling awal dari keluarga Ye yang memiliki makam. Semakin jauh Anda melangkah, semakin rendah senioritas Anda. Orang tua Ye Chen dimakamkan di baris kedua hingga terakhir. Total ada 20 makam dengan spesifikasi yang sama pada deretan ini, namun hanya satu yang memiliki batu nisan di depannya. Gu Yanzong berhenti di baris ini, menunjuk ke satu-satunya batu nisan di baris ini, dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, itu adalah makam orang tuamu." Ye Chen mengangguk ringan dan bergumam, "Keluarga Ye ada di sini. Generasi, hanya orang tua saya yang telah meninggal. Yang lain seharusnya masih hidup, bukan?" Gu Yanzong berkata, "Ya, meskipun generasi ini semuanya berusia 40-an dan 50-an, pada kenyataannya, mereka berada di masa puncaknya. Jika orang tua Anda tidak, bukankah dia disakiti oleh orang lain, dan sekarang dia harus menjadi andalan keluarga Ye?" Ye Chen menghela nafas dan berjalan masuk. Penjaga keamanan dan peramal tua semuanya ada di bawah, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di sini. Ye Chen berhenti berpura-pura dan masuk lebih dulu, Gu Yanzong. Sesampainya di makam orang tuanya, Ye Chen melepas kacamata hitam dan topengnya lalu melihat foto dan nama orang tuanya di batu nisan. Air matanya tidak bisa berhenti dan terus mengalir. Dalam benaknya, seolah-olah sebuah film diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Film ini merekam dirinya sendiri mulai dari saat ia dapat mengingat hingga ia berusia 8 tahun. Kemudian, kehidupannya dalam 10 tahun terakhir terlintas di benaknya dengan kecepatan lebih cepat. 18 tahun tanpa orang tua saya adalah tahun yang panjang dan sulit, penuh dengan kepahitan dan rasa sakit yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat ini, dia memiliki kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya yang ingin dia katakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa seperti kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menangis sejenak di depan batu nisan, Ye Chen berlutut di tanah dengan letupan, memegang bunga di kedua tangannya, meletakkannya dengan hormat di depan batu nisan, dan tersedak oleh isak tangis, "Ayah, Ibu, anakku tidak berbakti. Kamu telah berada di sini selama 18 tahun sebelum anakku datang menemuimu. Kalian, selama bertahun-tahun, anakku berada dalam masalah dan terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri, dan gagal memenuhi bakti sebagai anak. Nak, maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan berlutut di depan batu nisan. 9 kepala. Orang bilang kamu harus berlutut ke langit, berlutut ke tanah, dan berlutut di depan orang tuamu di tengah. Tapi di mata Ye Chen, baik langit maupun bumi tidak layak untuk berlutut. Antara langit dan bumi, hanya orang tua yang layak untuk berlutut. Gu Yanzong juga melangkah maju saat ini, berlutut dengan satu kaki di depan batu nisan, dan menghela nafas. "Kakak dan adik ipar, aku telah berjanji padamu selama 18 tahun. Bagaimanapun, kakakku belum melanggar janjinya dan akhirnya membawa Chener kembali. Lihat dia sekarang, kamu sudah menjadi orang yang berbakat. Kamu hampir persis sama dengan kamu, kakak tertua, dan kamu juga termasuk yang terbaik." Saat dia mengatakan itu, dia menghapus air matanya dan melanjutkan, "Terakhir kali aku datang menemuimu, aku bilang aku akan segera turun menemuimu, tapi tanpa diduga, Chener menyelamatkan hidupku, dan kakak serta adik iparku mungkin harus bekerja keras menungguku sebentar." Pada titik ini, Gu Yanzong menangis. Lin Wanqiu melangkah maju, juga berlutut di samping Gu Yanzong, dan tersedak oleh isak tangis, "Kakak dan adik ipar, terima kasih atas semangatmu di surga, karena memberkati Yanzong agar selamat dari bencana. Kebaikan keluarga Ye kepada keluarga Gu akan menjadi tak terlupakan seumur hidup kita." Gu Qiuyi berlutut di samping Ye Chen,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menangis diam-diam di samping Ye Chen. Setelah lama berlutut di tanah, Ye Chen menyeka air matanya, lalu dengan lembut menyeka batu nisan orang tuanya dengan lengan bajunya beberapa kali, dan berkata, "Ayah, Ibu, anakku tidak bisa tinggal bersamamu terlalu lama kali ini, tapi tolong jangan khawatir. Saya pasti akan datang ke sini untuk menemui Anda setiap tahun." Setelah itu, dia menghela nafas, membantu Gu Yanzong di sampingnya, dan berkata, "Paman Gu, ayo pergi." Gu Yanzong mengangguk sedikit dan menarik istrinya untuk berdiri. Ye Chen mengenakan kacamata hitam dan topengnya lagi, dan berjalan perlahan bersama keluarga Gu Yanzong yang terdiri dari 3 orang. Di bawah tangga batu, beberapa petugas keamanan masih berdiri tegak. Peramal tua, memegang tongkat berkepala ular piton dengan kedua tangannya, menatap Ye Chen dengan sedikit kekaguman di matanya. Ye Chen tidak berbicara, tetapi berjalan ke arah peramal tua itu dan membungkuk dalam-dalam. Peramal tua itu buru-buru meletakkan tongkatnya untuk membantunya, dan berkata dengan suara ketakutan, "Tidak bisa, tidak bisa." Beberapa petugas keamanan sedikit terkejut. Ketika kepala keluarga Ye membungkuk kepada peramal tua itu bahkan tidak berkedip, mengapa pengemudi itu begitu sopan ketika dia membungkuk padanya. Pada saat ini, peramal tua itu membuka mulutnya dan bertanya kepada Ye Chen, "Anak muda, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengambil langkah untuk berbicara." Ye Chen mengangguk, "Tidak masalah." Peramal tua itu menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, "Tidak ada yang diizinkan untuk mengikuti." Petik 2. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Ye Chen mengangguk ke Gu Yanzong, dan berjalan ke sisi lain lereng gunung bersama peramal tua itu. Di sini terdapat platform berlapis marmer alam, dekat dengan lereng gunung. Ye Chen selalu merasa bahwa seluruh gunung Yeling memiliki momentum yang melonjak. Setelah melihat platform yang besar dan datar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusat dari seluruh biro Feng Shui ada di sini. Peramal tua itu menuntunnya untuk berdiri di tengah peron dan berkata dengan hormat, "Seluruh gunung Yeling dan seluruh susunan Feng Shui di gunung Yeling sebenarnya disiapkan untuk Anda." Ye Chen bertanya dengan heran, "Sudah diatur untukku?" Titik tanda tanya. "Saya tidak tahu apa maksud lelaki tua itu." "Tahukah Anda?" Peramal tua itu berkata, 4 tahun lalu, sesuatu terjadi pada keluarga Ye, dan seluruh keluarga Ye terjebak dalam jebakan dan tidak bisa melepaskan diri. Pada saat itu, itulah saat kamu menikah." Petik 2. Menikah. Ye Chen berseru, "Apakah saat aku menikah?" "Ya." Peramal tua itu mengangguk dan berkata, "Longgui soal, naga ini berbicara tentangmu." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ini berarti aku terjebak dalam percakapan yang dangkal?" Petik 2. "Ya." Peramal tua itu berkata dengan hormat, "Kamu adalah satu-satunya naga di keluarga Ye." "Apa itu naga? Yang di atas ada di langit, dan kemudian kamu memasuki laut, tetapi kamu telah membuat rumahmu di tepi sungai. Ini adalah Longgui soal. Dan jika kamu terjebak di perairan dangkal, rezeki seluruh keluarga Ye juga akan habis. Saat itu, kakekmu sedang sakit parah dan tidak bisa disembuhkan setelah berobat. Itu karena situasi ini." Peramal tua itu berkata lagi. "Jadi, kakekmu menemukanku." Petik 2. "Dan aku, 3 bulan sebelum kakekmu menemukanku, aku baru saja membuat ramalan untuk diriku sendiri. Ramalan-ramalan itu adalah jalan buntu, yang berarti yang syuku mungkin habis dalam beberapa tahun. Aku sudah berusia 100 hingga 20 tahun pada saat itu, jadi tidak apa-apa untuk mati. Namun, dalam situasi kematian itu, sebuah gerbang kehidupan terungkap kepadaku. Semua heksagram gerbang ini menunjuk ke timur. Saya tidak tahu apa maksud spesifiknya, dan saya telah mencari petunjuk lebih lanjut. Saat ini, kakek Anda datang dan meminta saya kembali ke Tiongkok untuk melakukan Feng Shui untuk keluarga Ye. Baru setelah itu saya mengerti bahwa pintu asli jalan buntu ada di timur. Ibu Pertiwi ada di keluarga Ye. Ketika saya datang ke Yanjing, saya membaca semua petunjuk Feng Shui untuk keluarga Ye, dan melakukan beberapa ramalan sebelum saya mengetahui bahwa ada seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal di keluarga Ye. Keluarga itu akan segera berakhir, dan gerbang Taosheng yang ditinggalkan oleh heksagram untukku tidak akan ditemukan dimanapun. Oleh karena itu, saya menghabiskan 4 tahun mencari dan membangun kembali Gunung Yeling. Musim semi lalu, saya menerobos perangkap naga keluarga Ye di kawanan. Itu sebabnya Anda bisa keluar dari masalah.
Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sangat terkejut. Mungkinkah yang dia katakan tentang membiarkan dirinya keluar dari masalah adalah membiarkan dirinya mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius? Karena musim semi yang lalu kali ini sepenuhnya konsisten dengan saat saya mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pada kemahiran lelaki tua itu dalam ramalan Feng Shui. Tetapi pada saat yang sama khawatir, apakah dia mengetahui keberadaan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Inilah rahasiaku yang terdalam dan terdalam, bahkan orang terdekatku pun tidak boleh menceritakannya. Maka ia sengaja bertanya kepada lelaki tua itu, "Pak Tua, Anda mengatakan bahwa dengan membangun kembali Gunung Yeling, saya bisa keluar dari masalah. Aspek apa yang Anda maksud? Bagaimana saya bisa keluar dari masalah? Apa yang bisa saya andalkan untuk keluar masalah?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Heksagram ini bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya hanya dapat menghitung dengan jelas bahwa Anda sekarang keluar dari masalah dan memiliki potensi besar untuk terbang ke langit. Dan setelah Anda keluar dari masalah, kamu juga akan memberiku hidupku dan memperpanjang hidupku selama 10 tahun. Jadi aku sudah lama tidak pergi. Aku tinggal di sini menunggumu. Tapi aku tidak tahu apa hidup ini." Ye Chen bahkan lebih terkejut. Mungkinkah yang disebut sekte kelahiran yang dikatakan lelaki tua itu adalah ramuan peremajaan berlebih di tubuhnya? Bab 797. Saat dia datang ke Yanjing kali ini, Ye Chen memang membawa lebih dari 1 pil peremajaan. Meskipun dia yakin 1 pil peremajaan dapat menyembuhkan Gu Yanzong, dia tetap membawa 2 atau 3 pil lagi untuk berjaga-jaga, hanya untuk berjaga-jaga. Dari sudut pandang ini, dalam ramalan yang diramalkan lelaki tua itu untuk dirinya sendiri, satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah ramuan peremajaan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. Tampaknya dilema di Longkuan Soal sudah terbentuk ketika dia menikah dengan Xiao Churan di Jinling. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa alasan mengapa dia terjebak di Beting adalah karena dia dibesarkan di tepi sungai. Jinling terletak di tepi sungai Yangtze, yang sesuai dengan yang di atas. Terlebih lagi, nasibnya selalu bergelombang, dan baru setelah kemunculan Tang Sihai yang tiba-tiba pada musim semi lalu, perubahannya menjadi lebih baik. Namun, kesempatan terbesar dalam hidup bukanlah untuk ditemukan kembali oleh keluarga Ye, tetapi untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, secara kebetulan, yang terjadi pada musim semi yang lalu. Dapat dilihat bahwa sebab dan akibat dari seluruh kejadian ini adalah dia pertama kali terjebak di perairan dangkal, dan seluruh keluarga Ye juga tidak beruntung. Kemudian, keluarga Ye menemukan lelaki tua itu dan berusaha memintanya membantu memecahkan masalah tersebut. Orang tua itu meramal sendiri dan melihat bahwa ada peluang di timur yang dapat memperpanjang hidupnya 10 tahun, jadi dia kembali ke tanah airnya ribuan mil jauhnya untuk menyelesaikan kesulitan keluarga Ye sambil menunggu bagiannya dari kesempatan tersebut. Butuh waktu 4 tahun baginya untuk menemukan Gunung Yeling, dan setelah menyiapkan susunan Feng Shui di Gunung Yeling dan menyingkirkan situasi di mana dia terjebak dalam kawanan, keluarga Ye selamat dari krisis, dan dia mendapat banyak manfaat. Dan dia telah menunggu dirinya muncul, karena dia adalah Dao Shengmen dalam heksagramnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, "Tuan tua, dari semua kerja keras yang telah Anda lakukan, junior ini memang mendapat banyak manfaat. Terimalah penghormatan saya dari junior ini." Orang tua itu buru-buru melangkah maju ke hentikan dia, dan berkata dengan sikap yang sangat rendah hati, Di sini bagaimana saya berani menerima hadiah sebesar itu dari Anda?" Petik 2. Ye Chen bersikeras, "Seharusnya begitu. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih terjebak dalam kawanan." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Dalam nasib seseorang, naga Ge adalah eksistensi tertinggi. Jadi naga yang terperangkap dalam kawanan adalah sebuah dilema, bukan jalan buntu, tetapi tidak bisa menjebak naga. Oleh karena itu, kapan dilema akan terselesaikan hanyalah masalah waktu. Jika saya tidak memecahkan situasi ini, orang lain akan memecahkannya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan penuh emosi, "Tuhan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan surga mengetahui reinkarnasi. Tidak peduli siapa yang memecahkan kesulitanmu, itu akan menjadi kesuksesan besar. Atas kontribusinya, surga pasti akan memberinya pahala yang memadai." Kemudian, lelaki tua itu memandang Ye Chen.
tersenyum sedikit dan berkata, heksagram mengatakan bahwa jika saya membantu Anda keluar dari masalah, Anda akan mendapatkan 10 tahun kehidupan yang... Mungkin 10 tahun kehidupan yang ini, Hakim Penguasa Neraka telah menambahkannya ke dalam buku hidup dan mati untukku. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata kepada lelaki tua itu, Tuan tua, saya percaya pada Feng Shui, takdir, dan surga, tetapi jika Anda tidak percaya pada hantu dan dewa, tidak akan ada pangeran neraka di dunia ini, dan tidak akan ada buku kehidupan dan kematian. Orang tua itu mengangguk tanpa komitmen dan berkata sambil tersenyum, hei, saya tidak dapat memahami misteri surga. Sejujurnya, saya tidak dapat memahaminya. Sekarang saya tidak tahu di mana gerbang kelahiran dalam heksagram itu. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan pil peremajaan dari saku di dalam mantelnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, Tuan tua, ini seharusnya menjadi hak kesulungan Anda. Orang tua itu bergidik dan memandang Ye Chen seolah-olah dia disambar petir. Kemudian dia melihat pil peremajaan di tangannya dan berseru, ini adalah. Ye Chen berkata dengan serius, jika Anda membantu saya secara alami akan membantu Anda. Jika Anda meminum pil ini, itu akan meningkatkan masa hidup Anda 10 tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun lelaki tua itu tidak punya tahu apa itu pil peremajaan, dia masih mengangguk penuh semangat. Segera, dia membuang tongkatnya, berlutut dengan gemetar di tanah, dan mengangkat tangannya ke atas kepala. Ye Chen meletakkan pil peremajaan di tangannya, lalu membantunya berdiri dan berkata, Tuan tua, minumlah sekarang. Di usia Anda seharusnya tidak melihat efek apapun dari luar setelah meminumnya, tetapi efek sebenarnya adalah, orang dengan kebijaksanaan besar seperti Anda seharusnya bisa merasakannya. Orang tua itu sangat bersyukur dan berkata, terima kasih, Tuan Ye. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya. Setelah itu, lelaki tua itu memejamkan mata tanpa bergerak selama sekitar 1 menit. Semenit kemudian, dia membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan air mata berlinang. Dia berlutut lagi dan tersedak isak tangisnya, Tuan Ye, obat ini benar-benar obat ajaib. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Ye Chen buru-buru berkata, Tuan tua, Anda adalah seorang penatua, mengapa Anda harus bersikap begitu sopan? Petik 2. Orang tua itu berkata dengan serius, dalam hal takdir, Anda adalah naga Ge, dan saya adalah piton Ge. Kapanpun seekor ular piton melihat naga, ia harus menundukkan kepalanya, bahkan seekor ular piton dengan Taoisme 1000 tahun harus berlutut dan membungkuk ketika bertemu dengan naga yang baru lahir. Ada terlalu banyak orang di sekitar sekarang, dan saya khawatir identitas Anda akan terungkap, jadi saya tidak bisa langsung memberi hormat kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ye Chen tersenyum, tanda seru. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya beberapa pendapat. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan sangat serius, semakin kamu percaya pada takdir, semakin kamu harus mengikuti jalan surga dan bertindak sesuai dengan alam. Jika aku melihat kamu tidak menyembahku, itu tidak sopan. Jika hal seperti ini terjadi, Tuhan pasti akan menandainya turun untukku. Melihat sikap tegas lelaki tua itu, Ye Chen berhenti memaksanya dan bertanya, Tuan tua, junior ini belum tahu tentang Anda. Apakah nyaman untuk mengungkapkan nama Anda? Orang tua itu segera mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, nama keluarga saya Lai, dan nama saya Lai Qinghua. Saya adalah keturunan langsung dari Lai Buyi, ahli Feng Shui dari dinasti Song. Ye Chen tiba-tiba mengerti dan mengagumi berkata, saya tidak menyangka lelaki tua itu berasal dari keluarga terkenal. Pantas saja dia memiliki pengetahuan mendalam tentang Yijing Bagua. Saat dia mengatakan ini, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Master Feng Shui palsu yang menipu Song Wanting. Dia juga dikenal sebagai keturunan Lai Buyi, tapi dia tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Namun lelaki tua di hadapannya ini mampu menguasai seni ramalan. Ia mampu menyimpulkan begitu banyak persoalan penting meski berada jauh di Amerika Serikat. Ia memang seorang master yang langka. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya lagi, Tuan tua, mengapa Anda selalu menetap di Amerika Serikat? Lai Qinghua tersenyum pahit dan berkata, selama perang anti-Jepang, ayah saya peduli dengan tanah air dan membuat ramalan terbesar dalam hidupnya.
Meskipun dia memperhitungkan nasib Tiongkok, dia tidak akan mati, tetapi dia juga memperhitungkan bahwa keluarga Lai dalam bahaya musnah. Jadi dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia memecahkan situasi dan menyelamatkan nyawa anggota keluarga kami yang lain. Tetapi premisnya adalah bahwa keluarga kami harus menyeberangi lautan. Petik 2. Jadi pada tahun 1938, saya menguburkan ayah saya secara megah, membawa ibu saya, dan saudara-saudara lelaki dan perempuan saya yang masih di bawah umur, dan pindah ke Amerika Serikat, di mana saya menikah dan memulai bisnis. Kemudian saya juga berpikir untuk pindah kembali bersama keluarga saya, tetapi karena saya telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, keluarga dan karir saya, peluang, keluhan, semua terlibat, dan saya tidak bisa mengkhawatirkannya, jadi saya telah menetap di sana. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Lai Qinghua memandangi ribuan gunung dan berkata sambil tersenyum, semua keturunannya ada di Amerika Serikat. Saya telah berada di sini selama 4 tahun. Mereka sangat mengkhawatirkan saya, karena saya telah menerima kesempatan hidup 10 tahun darimu. Aku ingin menyegel kekayaan itu, kembalilah dan jaga dirimu baik-baik. Bab 798. Mendengar peramal tua itu akan kembali ke Amerika Serikat untuk mengurus hari tuanya, Ye Chen menundukkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya berharap Anda bahagia dan sehat selama sisa hidup Anda. Lai Qinghua sedang sibuk sebagai balasannya, dia berkata dengan agak tersanjung, saya ingin berterima kasih kepada Guru Ye atas berkah Anda. Setelah mengatakan itu, Lai Qinghua ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Ye, saya punya nasihat. Saya harap Anda dapat mendengarkannya. Petik 2. Ye Chen segera berkata, Tuan tua, tolong bicara, saya mendengarkan. Lai Qinghua berkata, meskipun situasi nagamu yang terperangkap di kawanan telah teratasi, kamu tidak boleh terus tinggal di tepi sungai untuk mengobrol singkat. Ye Chen bertanya, kalau begitu menurutmu aku harus pergi kemana kamu pergi? Lai Qinghua berkata dengan hormat, saya pikir Anda harus datang ke Yanjing, karena ini adalah ibu kota suatu negara. Menurut takdir Feng Shui kota ini adalah kota dengan takdir tertinggi di negara ini. Anda kembali ke sini, dalam istilah Feng Shui, disinilah naga memasuki laut. Ye Chen tersenyum sedikit, terima kasih atas saran Anda, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Lai Qinghua mengangguk, seolah dia bisa melihat pikiran Ye Chen, dan berkata serius, Tuan Ye, ada pepatah dalam artikel Zheng Guangxian, Anda harus berhati-hati lagi, dan pertama-tama jangan menipu hati Anda. Artinya Anda harus berhati-hati dengan pikiran Anda lagi, dan lakukan dulu jangan menipu hatimu. Apapun yang saya katakan di bawah ini, dengarkan saja, dalam segala hal, Anda tetap harus setia pada niat awal Anda. Ye Chen mengangguk, terima kasih, Tuan, atas nasihatnya, yang lebih muda generasi telah mendapat pelajaran. Lai Qinghua buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berani menerimanya. Tuan Ye, saya memiliki takdir bersama Anda, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di masa depan, masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat menghitung heksagram untuk Anda. Ye Chen tanpa sadar ingin setuju, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan tua, tidak perlu untuk menghitung heksagram untukku. Orang-orang mudah marah. Jika takdir menyuruhku pergi ke timur, aku mungkin ingin pergi ke barat. Jika aku mengintip rahasianya terlebih dahulu, aku mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Lebih baik aku membiarkan diriku pergi pelan-pelan. Lai Qinghua tertegun. Selama bertahun-tahun, sebagai peramal terkemuka, dia telah banyak dicari oleh banyak orang telah menghabiskan banyak uang untuk mencari bantuan darinya, membuat prediksi dan memberikan bimbingan. Namun meski begitu, masih banyak orang yang belum bisa dihitung. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Ye Chen, yang bahkan tidak memiliki sedikitpun ketertarikan pada masa depan, takdir, atau rahasia. Ini sangat jarang terjadi. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa tidak mengagumi Ye Chen sedikit lagi. Jadi, dia membungkuk kepada Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, mari kita bertemu lagi secara kebetulan. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tuan tua, semoga perjalananmu menyenangkan. Ketika dia kembali ke tempat parkir, semuanya melihat pada dua orang dengan ekspresi curiga.
mereka tidak mengerti apa yang banyak dibicarakan oleh lelaki tua dan pemuda yang pertama kali bertemu, dan mereka sebenarnya berbicara begitu lama. Lai Qinghua tahu bahwa Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia langsung berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas keamanan Ye Lingshan, "Tolong siapkan mobil untuk saya akan mengemas barang bawaan saya dan membawanya ke bandara." Pria itu bertanya dengan heran, "Peramal tua, apakah kamu akan pergi?" Lai Qinghua mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sudah 4 tahun. Janji saya kepada tuan keluarga Anda telah dipenuhi, dan inilah waktunya untuk kembali." Pria itu berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Peramal tua, mengapa kamu tidak pergi ke keluarga Ye untuk menemui kepala keluarga? Atau saya akan memberitahu kepala keluarga dan memintanya untuk datang dan menemui Anda." Orang yang bertanggung jawab atas keamanan tahu betul bahwa lelaki tua dari keluarga Ye sangat menghormati peramal tua itu. Kakek Ye Chen belum berusia 70 tahun ini, tetapi Lai Qinghua sudah berusia 100 tahun, ada perbedaan usia satu generasi, jadi kakek Ye Chen selalu memanggilnya junior dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika lelaki tua itu baru saja mengundang Lai Qinghua kembali dari luar negeri, dia mengatur agar dia tinggal di rumah keluarga Ye. Pada hari kerja, dia dilayani dengan segala macam perhatian. Namun, setelah Gunung Yeling dibangun, Lai Qinghua harus datang dari rumah keluarga Ye. Pindah dan tinggal di sini. Bagaimana bisa lelaki tua itu berani membiarkan peramal tua itu tinggal di makam leluhur keluarga Ye? Meskipun Ye Lingshan berbadan tegap dan memiliki area khusus bagi staf untuk bekerja dan tinggal, lelaki tua itu masih merasa seperti orang tua. Pria setua Lai Qinghua tidak bisa merendahkan diri untuk tinggal di sana. Itu di sini. Namun, terlepas dari semua upayanya untuk membujuknya agar tetap tinggal, Lai Qinghua tetap bersikeras untuk pindah ke sini. Karena dia telah menunggu kesempatannya, menunggu pintu kehidupan di heksagramnya terbuka, menunggu Ye Chen muncul dan memberinya pil peremajaan yang bisa memperpanjang umurnya selama 10 tahun. Kini, kesempatan yang telah saya pertahankan selama 4 tahun telah tiba, dan tibalah waktunya untuk pergi. Oleh karena itu, ia berkata kepada penanggung jawabnya, "Tolong sampaikan kepada kepala keluargamu, katakan bahwa Lai telah memenuhi semua janjinya kepadanya, dan bahwa Lai sudah terlalu lama pergi dan merasa rindu kampung halaman, jadi dia tidak akan mengatakannya, selamat tinggal padanya. Jika ada takdir, Jiang Hu selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan tangannya kepada semua orang, dan ketika dia melihat ke arah Ye Chen, dia berhenti sejenak, matanya penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia berbalik, mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dan berteriak dengan penuh semangat, "Tertawalah ke langit dan keluarlah. Bagaimana saya bisa menjadi orang penghau?" Setelah mengatakan ini, dia sudah melangkah keluar. Gu Yanzong hanya bisa menghela nafas, sungguh luar biasa bahwa seorang centenarian memiliki keberanian seperti itu. Ye Chen tersenyum di sampingnya, dan ketika petugas keamanan keluarga Ye mengusir Lai Qinghua, dia berkata kepada Gu Yanzong, "Paman Gu, ayo kita kembali juga." "Oke," Gu Yanzong mengangguk dan berkata, kembali lagi lain kali." Ye Chen masih ingin terus bertindak sebagai pengemudi, jadi dia membukakan pintu untuk Gu Yanzong, dan baru masuk kembali setelah Gu Yanzong masuk ke dalam mobil memasuki kabin Rolls-Royce. "Nyalakan mobil." Begitu Ye Chen keluar dari tempat parkir, Gu Yanzong di kursi belakang bertanya kepadanya, "Chener, apa yang baru saja dibicarakan oleh peramal tua itu kepadamu? Menurutku dia sepertinya sangat menghormatimu." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Orang tua itu mengenali identitas saya dan tahu bahwa saya berasal dari keluarga Ye, jadi dia memberi saya beberapa nasihat." Petik 2. Gu Yanzong bertanya dengan heran, "Bagaimana dia bisa mengenali Anda?" "Dia mengenal Anda." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalmu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah keturunan keluarga Lai, dan pencapaiannya dalam fisiognomi Feng Shui masih sangat tinggi. Dia mungkin telah meramalkan bahwa aku akan datang." Gu Yanzong hanya bisa menghela nafas, "Pantas saja keluarga Ye tidak mengizinkanmu naik gunung, tapi dia bilang kamu bukan orang luar. Ternyata kamu, begitulah. Maksudnya, Yanzong bertanya lagi, "Fisiognomi Feng Shui ini sangat ajaib sehingga Anda bahkan dapat mengetahui siapa yang datang pada jam berapa." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin, meskipun barang-barang nenek moyang kita kuno, kita harus mengakui bahwa itu adalah juga sangat ada hikmah, bahkan hikmah agung yang tidak kita pahami."
Sama seperti bangsa Maya, pada zaman dahulu kala, mereka sebenarnya menghitung kalender hampir lengkap. Di mata kita orang modern, sungguh luar biasa. Gu Yanzong berkata dengan serius. Dia mengangguk, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Ye Chen, "Chener, apa rencanamu selanjutnya?" Tanda tanya petik 2, Ye Chen berkata, "Besok nenek seorang teman akan merayakan ulang tahunnya. Aku akan pergi ke sana dan memberikan beberapa hadiah. Setelah menghadiri pesta ulang tahun, saya akan kembali ke Jinling." Gu Yanzong buru-buru berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Belum terlambat untuk tinggal beberapa hari lagi sebelum berangkat." Bab 799. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Paman Gu, masih banyak hal yang harus dilakukan di Jinling. Saya tidak bisa kembali." Setelah mendengar ini, Gu Yanzong mengangguk ringan dan menghela nafas pelan. "Kami akan sering melakukan ini di masa depan. Datanglah ke Yanjing untuk menemui pamanmu. Bibi Lin dan saya menantikan Anda kembali ke Yanjing untuk pengembangan." Ye Chen hanya menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Gu Yanzong juga memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengajukan pertanyaan ini lagi, tetapi bertanya kepada Ye Chen, "Chener, kamu bilang kamu akan menghadiri pesta ulang tahun nenek temanmu besok. Apakah hadiahnya sudah siap?" Ye Chen berkata, "Belum. Saya berencana untuk pergi melihat-lihat jalan nanti." Meskipun Ye Chen memiliki ramuan peremajaan yang sangat penting bagi orang tua, dia belum pernah bertemu nenek Dong Ruolin. Tentu saja, tidak mungkin menyiapkan obat seperti itu, hadiah mahal untuk ulang tahun di masa lalu, jadi saya masih berencana pergi ke jalan dan membeli hadiah senilai sekitar 100.000 yuan untuk mengungkapkan perasaan saya. Ketika Gu Yanzong mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Saya memiliki kipas angin di rumah." Permukaan kipas tersebut adalah gambaran keberuntungan dan umur panjang yang dilukis oleh Tuan Kibaisi. Tulang kipas terbuat dari daun kecil yang halus kayu cendana merah. Dengan ukiran tingkat master, ini luar biasa. Anda sebaiknya memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah ulang tahun. Petik 2, Ye Chen buru-buru berkata, "Paman Gu, bagaimana ini bisa diizinkan? Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu dari milikmu untuk orang lain? Lebih baik aku membelinya sendiri." Gu Yanzong bersikeras, "Apa yang masih kamu dan paman miliki? Itu hanya kipas angin, tidak terlalu berharga, tetapi karena temanya adalah gambaran kebahagiaan dan umur panjang, itu masih sangat bagus untuk digunakan sebagai hadiah ulang tahun untuk orang tua." Setelah itu, Gu Yanzong buru-buru memberikan instruksi lagi. Berkata, "Masalah ini sudah diselesaikan. Jangan menolak paman, apalagi berbicara dengan orang lain, jika tidak paman akan marah." Melihat sikap tegasnya, Ye Chen segera berhenti memaksa dan mengangguk. Keesokan paginya, bos berkata, "Terima kasih, Paman Gu." Petik 2, Ye Chen menolak kebaikan Gu Yanzong mengiriminya mobil, dan berjalan keluar rumah Gu sendirian dengan kotak hadiah panjang yang dia berikan padanya. Istrinya Xiao Churan mengiriminya alamat, dan alamat itu adalah villa keluarga Dong. Villa keluarga Dong tidak jauh dari keluarga Gu. Total perjalanan dengan mobil hanya sekitar 20 menit. Di Yanjing, keluarga Dong hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Apalagi di tier kedua masih yang ada di ujung kren. Karir keluarga Dong telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika Bibi Dong Ruolin tidak menikah dengan keluarga Kong, maka keluarga Kong membantu keluarga Dong. Keluarga Dong akan jatuh ke level ketiga menilai keluarga. Tapi ini adalah Yanjing. Bahkan keluarga yang berada di tingkat terbawah kedua pasti akan berada di puncak di kota-kota tingkat kedua lainnya. Oleh karena itu, meski keluarga Dong agak menurun, namun tempat tinggal keluarga Dong sangat mewah, sebuah villa mewah yang megah berharga setidaknya 300 juta yuan. Taksi yang dinaiki Ye Chen hanya bisa berhenti di pintu masuk area villa, dan manajemen keamanannya sangat ketat, jadi Ye Chen hanya bisa menelepon Dong Ruolin setelah turun di depan pintu dan memintanya keluar dan menjemputnya. Begitu Dong Ruolin mendengar bahwa Ye Chen ada di sini, dia hampir berlari keluar dengan gembira. Dong Ruolin berpakaian sangat cantik hari ini, dan karena ini adalah hari ulang tahun neneknya, dia sengaja merias wajah tipis-tipis, terlihat sangat bermartabat dan murah hati. Begitu dia melihat Ye Chen, Dong Ruolin berkata dengan gembira, "Ye Chen, kamu di sini." Setelah mengatakan itu, dia berlari dan memeluk lengannya, menariknya untuk masuk. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ayo pergi."
Saya akan memperkenalkan orang tua saya kepada Anda. Petik 2. Ye Chen dengan cepat menarik lengannya dan berkata dengan canggung, Ruolin, kita tidak bisa seperti ini, itu tidak pantas. Petik 2. Dong Ruolin sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang salah dengan itu? Keintiman antara teman yang cocok sama sekali tidak baik. Ye Chen menyentuh hidungnya, lagi pula, aku adalah suami dari sahabatmu. Dong Ruolin berkata sedikit acuh tak acuh, aku tahu, suami palsu, kami telah menikah palsu selama 4 tahun, saya tidak tahu kapan kalian akan merasa muak dengan permainan rumah ini. Saat dia sedang berbicara, sebuah sedan Bentley edisi terbatas melaju dan berhenti di samping mereka berdua. Jendela kursi belakang diturunkan, dan di dalam mobil seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah menatap Dong Ruolin dan bertanya, Ruolin, kenapa kamu keluar? Ketika Dong Ruolin melihat wanita ini, dia buru-buru tersenyum dan berkata, oh, bibi kedua, paman kedua saya ada di sini. Wanita parubaya di dalam mobil berkata, dia masih sibuk. Datanglah sebelum pesta ulang tahun dimulai pada siang hari. Dong Ruolin bertanya lagi, bagaimana dengan saudaraku? Wanita parubaya itu berkata tanpa daya, saya tidak melihatnya tadi malam. Saya sangat marah. Apa maksud Anda dengan anak ini? Saya tidak memiliki ingatan yang panjang. Hanya butuh waktu singkat bagi tubuh saya untuk pulih, tetapi saya mulai begadang lagi di malam hari. Anda harus berbicara dengan bibi kedua saya tentang dia nanti. Dong Ruolin tersenyum pahit dan berkata, bibi kedua, saudara laki-laki saya. Pemarah, saya tidak berani mengatakan apapun tentang dia. Setiap kali aku menyebutkannya, dia memamerkan giginya padaku. Wanita parubaya itu menghela nafas dan berkata, anak ini semakin tidak patuh terhadap disiplin. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen di sebelah Dong Ruolin dan bertanya sambil tersenyum, oh, apakah pria muda ini pacarmu? Dong Ruolin melirik Ye Chen dan tersenyum malu-malu, belum. Wanita parubaya itu mengucapkan kata, belum, dengan berat dan berkata sambil tersenyum, lalu kapan kita akan berubah dari tidak menjadi ya? Dong Ruolin berkata dengan malu-malu, oh, bibi kedua, kamu terlalu usil. Cepat masuk, nenek sedang membicarakanmu. Petik 2. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum, apakah kamu mau? Aku akan memberimu tumpangan berdua. Dong Ruolin melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, tidak, kita bisa masuk saja, tidak jauh. Wanita parubaya itu mengangguk, oke. Aku tidak akan membuat masalah denganmu, bibiku yang kedua akan masuk dulu. Petik 2. Setelah itu, Bentley itu perlahan melaju menuju gerbang area villa. Ye Chen sedikit tidak berdaya saat ini dan buru-buru berkata kepada Dong Ruolin, kamu tidak boleh memperkenalkan saya kepada orang lain seperti ini lagi. Bagaimana jika seseorang salah paham? Bagaimana jika Curan mengetahuinya dan seseorang bertanya siapa saya? Katakan saja itu saya adalah suami dari sahabat Anda. Dong Ruolin cemberut, itu hanya lelucon, mengapa saya harus begitu serius? Ye Chen berkata dengan serius, masalah ini harus serius, ini masalah prinsip. Dong Ruolin tidak punya pilihan selain mengangguk, oke, ini masalah prinsip, kenapa saya tidak berhenti membicarakannya? Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengganti topik, ayo cepat masuk, ini sudah larut. Ye Chen ingin memberinya hadiah, lalu pergi. Tetapi setelah memikirkannya, istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengucapkan ulang tahun kepada nenek Dong Ruolin, dan dia setidaknya harus bertemu dengan nenek Dong Ruolin, dan mengantarkan hadiah tersebut, pesan atas nama istrinya untuk menyelesaikan tugas. Jadi, dia mengikuti Dong Ruolin ke area villa tanpa suara. Saat berjalan masuk dari area villa, tiba-tiba sebuah Ferrari berwarna merah melintas dari belakang. Dong Ruolin melihat bayangan mobil dan buru-buru melambai dan berteriak, sepupu. Namun, suara mesin supercar tersebut terdengar nyaring dan kencang, serta berlalu dengan suara mendesing, sehingga pengemudi tidak mendengar perkataannya sama sekali. Ye Chen bertanya pada Dong Ruolin, sepupumu yang mengemudikan mobil? Ya, Dong Ruolin mengangguk dan berkata, sepupuku sangat aneh. Dia menjalani operasi beberapa waktu lalu, dan belum lama ini, dia menjadi marah lagi. Petik 2. Bab 800. Ye Chen tidak tahu siapa yang dibicarakan sepupu Dong Ruolin.
Saya hanya merasa ada banyak orang kaya di Yanjing, dan banyak juga tuan muda yang kaya. 89 dari 10 tuan muda kaya ini adalah playboy yang berperilaku relatif baik, jadi tidak mengherankan. Saat dia dan Dong Ruolin tiba di depan pintu Villa Dong, tempat itu sudah dipenuhi berbagai jenis mobil mewah. Di luar pintu, dua pria parubaya menyambut para tamu dengan hangat. Dong Ruolin mendatangi mereka dan buru-buru memperkenalkan mereka. Ayah, Paman, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini teman saya di Jinling, Ye Chen. Keduanya mereka, pria parubaya itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Di antara mereka, Paman Dong Ruolin berkata, saya belum pernah mendengar tentang keluarga bernama Ye di Jinling. Dong Ruolin buru-buru menjelaskan, Ye Chen bukan dari keluarga manapun, dia dari universitasku. Teman sekelas. Saat itu, Ye Chen dijodohkan oleh Tuan Xiao untuk kuliah di Universitas Jinling selama 1 tahun. Saat itu, dia tidak hanya sekelas dengan Xiao Churan, tapi juga dengan Dong Ruolin. Saat ini, Dong Ruolin tidak mengatakan bahwa ini adalah suami Xiao Churan karena sebenarnya dia ingin memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika suatu saat dia dan Ye Chen benar-benar memiliki kesempatan untuk berkembang, setelah membawanya pulang, keluarganya akan melakukannya. Kaget. Berpikir bahwa ini adalah suami Xiao Churan, sungguh memalukan. Mendengar bahwa dia adalah teman sekelas Dong Ruolin di kampus, pamannya memandang rendah dia dan berkata, karena dia adalah teman kuliah, mari kita atur agar dia duduk. Pada saat ini, ayah Dong Ruolin berbisik, Ruolin, aku baru saja mendengarnya. Kamu sepupuku berkata bahwa tuan muda tertua dari keluarga Gu akan datang nanti, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal tuan muda dari keluarga Gu. Dong Ruolin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, apa bagusnya dia dan aku? Apa yang kamu tahu? Ayah Dong Ruolin berteriak dengan tegas, keluarga Gu adalah keluarga terbesar ketiga di Yanjing. Keluarga ini sangat berkuasa, dan jangan lupa, keluarga Gu tidak sejahtera, dan totalnya hanya ada 2 anak laki-laki, jadi nilai ini bahkan lebih besar. Sebuah keluarga dengan banyak anak laki-laki, tidak peduli betapa kuatnya itu, akan hancur di masa depan. Ada keluarga yang konon mempunyai modal ratusan miliar, namun keturunannya memiliki terlalu banyak cabang dan daun, serta pembagian aset yang sangat serius, bisa jadi seluruh keluarga tidak dapat menemukan satu orang pun yang memiliki aset melebihi puluhan miliar. Oleh karena itu, keluarga seperti itu, tentu saja kandungan emas laki-laki tidak dapat bertambah. Hanya ada 2 laki-laki di keluarga Gu, Gu Weiliang dan Gu Weiguang. Bahkan keduanya hanya memiliki sekitar 125 saham grup dan masing-masing bernilai lebih dari 100 miliar. Ayah Dong Ruolin, Dong Jianghe, selalu ingin Dong Ruolin menemukan pria kaya generasi kedua untuk dinikahi guna memulihkan kemerosotan keluarga Dong. Sebelumnya, dia dan lelaki tua keluarga Dong mendengar bahwa keluarga Ye membeli grup Dihao di Jinling dan memberikannya kepada keturunan keluarga Ye. Dia mengira salah satu keturunan keluarga Ye telah dikirim ke Jinling untuk pelatihan, jadi Bai segera mengatur agar Dong Ruolin bekerja di Dihao Group. Namun, Dong Ruolin sudah lama berada di Jinling dan bahkan belum bertemu dengan ketua grup Emgren, sehingga ayah Dong Ruolin lambat laun kehilangan kepercayaan. Dia bahkan berpikir untuk tidak membiarkan putrinya kembali ke Jinling kali ini. Setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun di sana, tidak ada keuntungan. Lebih baik untuk segera kembali dan mencari anggota keluarga besar yang dapat diandalkan di Yanjing. Secara kebetulan, keponakannya baru saja masuk dan berkata dengan gembira bahwa dia telah menyelamatkan mukanya hari ini dan akhirnya mengundang putra tertua keluarga Gu untuk datang, jadi dia merasa ini adalah kesempatan baik untuk putrinya. Namun, Dong Ruolin tidak memiliki putra tertua dari keluarga Gu di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah tuan muda misterius dari keluarga Ye, dia tidak peduli sekarang. Setelah Ye Chen menyelamatkannya, dia hanya memikirkan Ye Chen, dan tidak ada pria lain yang bisa menarik perhatiannya. Jadi, dia berkata dengan ekspresi dingin, ayah, saya tidak tertarik pada tuan muda keluarga Gu. Lebih baik jangan biarkan saya mengenalnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata, Ye Chen, ayo masuk. Petik 2. Nak, Dong Jianghe berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu bisa bersama tuan muda keluarga Gu, mengapa kamu harus pergi ke Jinling? Dong Ruolin tanpa sadar melirik pada Ye Chen lagi, lalu berkata dengan keras kepala kepada ayahnya.
Berkata, saya hanya menyukai Jinling. Saya pasti akan mencari suami di Jinling di masa depan. Petik 2. Dong Jianghe memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tidak ada gunanya keluarga di Jinling. Bagaimana putriku, Dong Jianghe, bisa menikah dengan pria muda seperti itu? Pria lokal, Dong Ruolin berkata dengan sangat kecewa, ayah, mengapa ayah menjadi begitu sombong sekarang? Petik 2. Saya sombong. Dong Jianghe berkata, aku melakukan ini semua bukan demi kebaikanmu sendiri. Paman Dong Ruolin berbicara ke samping. Dia berkata, baiklah Jianghe, kita tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Biarkan Ruolin menemani teman-teman sekelasnya masuk pertama. Dong Jianghe melihat kakak laki-laki tertuanya keluar untuk membereskan semuanya, jadi dia berkata kepada Dong Ruolin, oke, ayo masuk dulu. Aku akan meminta ibumu untuk berbicara denganmu. Dong Ruolin berkata dengan marah, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membicarakan hal ini. Setelah itu, dia segera melangkah maju untuk memegang Ye Chen dan berseru, ayo pergi, Ye Chen, ayo masuk. Ye Chen tidak berdaya, tidak mudah untuk terlibat dalam urusan keluarga orang lain, jadi dia segera mengikutinya ke villa. Dong Jianghe menghentakkan kakinya dengan marah, dan kakak laki-laki di sampingnya berkata, Jianghe, penglihatanmu sepertinya semakin buruk. Apa? Dong Jianghe bertanya dengan heran, saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Dong Jianghe kakak laki-laki tertua tersenyum dan berkata, tidakkah kamu melihat itu tadi? Ruolin terus menatap pria di sebelahnya. Terutama ketika kamu memintanya untuk bertemu Tuan Gu, dia langsung menatap pria itu setelah mendengar ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Apa masalahnya? Dong Jianghe berseru, saudaraku, bukankah kamu bermaksud mengatakan bahwa Ruolin mungkin menyukai anak laki-laki itu? Saya pikir, itu hampir sama. Kakak laki-laki tertua Dong Jianghe berkata dengan serius, kamu tidak dengar apa yang dikatakan Ruolin. Mereka adalah teman kuliah. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Apalagi anak ini ada di Jinling. Ruolin sudah tinggal di Jinling selama lebih dari setengah tahun. Mungkin mereka berdua sudah dekat satu sama lain ketika mereka berada di Jinling. Wajah Dong Jianghe berubah, sialan, bocah cilik dari Jinling berani menaruh minat pada putriku, itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, saudaraku, kamu terus menonton di sini, aku akan bertanya apakah ada apa dengan Lin. Petik 2. Kakak tertua Dong Jianghe buru-buru menghentikannya, mengapa kamu begitu cemas? Sekarang tanyakan, pada Ruolin, jika ada adalah pertengkaran, bukankah itu akan mengganggu pesta ulang tahun ibu kita? Biar ku beritahu, sebaiknya kamu menanggungnya dulu. Sabarlah sebentar dan tanyakan pada Ruolin secara pribadi apa yang terjadi setelah pesta ulang tahun. Dong Jianghe ragu-ragu sejenak saat ini, berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menanyai putrinya di pesta ulang tahun ibunya yang dihadiri begitu banyak tamu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan depresi, anak laki-laki itu ingin makan daging angsa. Saya akan membuatnya terlihat bagus nanti. Bersambung.